Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Isu keretakan koalisi perubahan untuk persatuan sepertinya mulai tampak bahwa semakin tidak terjadi alias jauh dari kenyataan. Ini bisa kita lihat dengan memperhatikan berita bahwa AHY antar Anies Baswedan pergi haji di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra, bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengantarkan Anies Baswedan berangkat ke Tanah Suci di Bandara Soekarno-Hatta dan hanya mengantarkan, tidak berangkat bersama-sama ke Tanah Suci untuk berhaji. Kemudian dalam kesempatan itu, AHY mengatakan bahwa kami melepaskan dengan doa dan harapan semoga perjalanannya lancar, ibadahnya dimudahkan, bisa dilakukan secara khusyuk, dan menjadi haji yang mabrur. Semoga tetap sehat, bisa beribadah dengan baik, juga mendoakan yang baik-baik untuk perjuangan besar kita semua. Semoga bisa kembali ke tanah air dalam keadaan yang semakin siap untuk berjuang bersama, katanya. Sahabat sekalian, AHY juga melanjutkan, bahagia sekali rasanya bisa menjadi bagian dalam kebersamaan tadi. Saya juga meyakinkan kepada Mas Anies bahwa tim koalisi akan terus bekerja, sehingga Mas Anies bisa menjalankan ibadah dengan benar-benar fokus, ungkap putra SBY itu. Sahabat kalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa pertemuan antara AHY dan Puan lebih bersifat pertemuan biasa untuk tidak mengatakan sebagai hal yang sifatnya gimmick belaka. Dan ini menunjukkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ternyata masih solid. Dan sepertinya Demokrat tidak tertarik apalagi akan goyah karena tergoda dengan katakanlah undangan ya dari PDIP itu sendiri. Sekalipun nama AHY disebut-sebut sebagai kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita semua bahwa Demokrat tetaplah partai dengan kepemimpinan yang mendahulukan etika daripada pragmatisme. Dan meskipun tanda-tanda itu ada, kita masih belum bisa memastikan mengingat perjalanan masih menyisakan waktu. Sejauh belum ada janur kuning, biasanya istilah politisi mengatakan begitu, berbagai potensi, peluang perubahan atau pertukaran masih saja terjadi. Tapi kalau memperhatikan karakter daripada kepemimpinan yang ada di dalam Demokrat saat ini, sepertinya itu tidak akan terjadi. Walaupun misalnya katakanlah ada upaya untuk melakukan barter ya, dengan apa yang dilakukan oleh Muldoko, tampaknya Demokrat sudah memiliki jalan yang lebih manjur, yang lebih mantap untuk menghadapi kemungkinan itu semua. Mengingat konsolidasi dan soliditas Partai Demokrat sepertinya semakin menguat. Lebih-lebih kalau kita perhatikan ungkapan dari AHY bahwa dirinya memastikan bahwa koalisi akan terus bekerja dengan baik sehingga Anies Baswedan tidak perlu khawatir dan bisa fokus di dalam beribadah. Dan ini disampaikan ke hadapan publik dan itu berarti sebuah isyarat bahwa Demokrat tidak akan meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, sahabat kalian, tentu ini menjadi satu fakta yang menarik untuk selanjutnya bisa menjadi satu penguat bahwa kalau nanti Anies Baswedan diprediksi akan gagal sebagai capres dengan Demokrat meninggalkan koalisi perubahan adalah semakin jauh dari kenyataan. Sepertinya akan begitu. Meski demikian, dari pihak PDIP, Puan Maharani ya selalu mengatakan kepada media bahwa dia optimis
rekonsiliasi PDIP dengan Demokrat akan terjadi. Saya meyakini dan optimis tidak akan ada pernah jalan buntu. Hanya semuanya kan tentu harus pada timing yang tepat, ujar Puan di Stadion Gelora Bung Karno, GBK Jakarta 22 Juni 2023. Ungkapan Puan ini sangat politis ya. Di situ ada istilah hanya semuanya kan tentu harus pada timing yang tepat. Ini sangat membuka ruang lebar bagi penafsiran kapan waktu atau timing yang tepat itu, di mana, bersama siapa, dan seterusnya. Artinya masih belum pasti. Bandingkan dengan kalimat AHY yang mengatakan bahwa dirinya ya menjamin bahwa tim koalisi akan terus bekerja sehingga Mas Anies bisa menjalankan ibadah dengan benar-benar fokus. Jauh dari sisi pesan, apa yang disampaikan oleh AHY jauh lebih memberikan satu kepastian ketimbang dengan apa yang menjadi kalimat dari Puan Maharani tadi. Sahabat sekalian, lebih jauh kita bisa lihat ya kenapa AHY mau mengantar Anies Baswedan. Ya, tentu saja ini bukan sekedar sebuah keputusan yang katakanlah, oh ya nanti saya yang antar begitu, bukan. Tapi ada sebuah pesan politik yang hendak disampaikan melalui upaya ataupun pengantaran tersebut. Ya, kita tahu bahwa kata mengantar itu hanya mungkin dilakukan oleh dua orang yang saling kenal, bahkan sangat dekat, akrab, bahkan mungkin seperjalanan, seperjuangan. Tidak mungkin orang yang tidak saling kenal, tidak memiliki kedekatan, ya, itu akan mengantar. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, orang yang akan mengantar kita adalah orang yang pernah atau dekat dengan kita dan memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, bisa kita asumsikan secara kuat bahwa AHY sangat lekat dengan Anies Baswedan. Apakah kemudian AHY nanti akan jadi cawapres ataukah tidak? Sepertinya itu bukan sebuah hambatan untuk keduanya tetap bersahabat dengan erat. Dan kita bisa lihat secara kasat mata bahwa ini adalah satu pesan yang tegas dan jelas bahwa Anies Baswedan kemungkinannya kecil untuk bisa dijegal dengan cara merayu Demokrat meninggalkan koalisi. Di sisi yang lain, ya, ketika Puan Maharani sangat yakin bahwa PDIP akan bisa melakukan rekonsiliasi dengan Demokrat, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sifatnya masih cukup abstrak, ya, cukup kabur sebagai sebuah hal yang harus dilihat secara objektif dan pasti. Dan tentu saja cara mereka menafsirkan mimpi SBY ya lebih kepada presiden ke-8 adalah Ganjar, sesuatu yang secara dalam konteks sistematika kalimat atau berpikir cenderung sangat dipaksakan. Tetapi bisa jadi seperti itu memang mimpinya, kita tidak pernah tahu. Cuma kalau dilihat dari apa yang muncul di media, sepertinya memang itu adalah hal yang ditafsirkan secara terburu-buru atau mungkin ya sedikit nakal bahasanya dalam tanda kutip dengan cara-cara tafsir brutal. Tetapi kita berharap semoga politik di Indonesia semakin asik, semakin renyah, semakin gurih, mendidik dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Dan kita berharap bahwa satu partai ya komitmen saja, percaya diri saja dengan jalannya tanpa harus mengganggu, mengundang, mengiming-imingi partai lain untuk meninggalkan koalisi yang sudah dibangun dan seterusnya, terlebih ketika itu atas dasar perbedaan, ketidaksukaan, atau hal-hal lain yang sebenarnya merupakan lebih wujud ketidakdewasaan di dalam berpolitik dan lupa atau absen akan tujuan jangka panjang membangun bangsa Indonesia melalui jalur politik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.